وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد أهل الجهاد والوفاء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالخوف والرجاء أما بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ila anqala. Diceritakan bahwa suatu hari khalifah yang kedua yaitu Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda melakukan perjalanan menuju keluar kota Madinah dengan mengendarai beliau sendirian saja. Sesampai di sana beliau melihat hamparan padang rumput yang begitu cukup luas. Ternyata ada seorang laki-laki yang sedang menggembala kambingnya. Lalu sang khalifah pun mendekat dan menyapanya. Kemudian Sayyidina Umar ada keinginan untuk memiliki satu ekor kambing yang sedang digembalakannya itu. Kata Sayyidina Umar, wahai pemuda, sesungguhnya aku ingin membeli satu ekor kambing yang engkau gembalakan. Maka kata sang pemuda penggembala, wahai tuan, saya tidak bisa menjual kambing ini. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, karena kambing ini adalah milik majikan saja. Kata Sayyidina Umar, apabila engkau menjualnya hanya satu ekor, maka pasti majikanmu tidak akan mengetahui karena jumlah kambing yang kau gembalakan cukup banyak. Kata sang penggembala, wahai tuan, saya hanya disuruh untuk menggembalakan, tapi saya tidak disuruh untuk menjualkan. Kambing ini milik sang majikan, tidak berhak untuk menjualkan. Sayyidina Umar pun terus seakan-akan memaksa karena beliau ingin memiliki kambing-kambing itu. Tapi sang pemuda mengatakan, wahai tuan, walaupun sekiranya kambing ini ulun jual kepada dia dan tidak diketahui oleh sang majikan, akan tetapi di manakah Allah Subhanahu wa ta'ala? Mendengar pernyataan seorang pemuda itu, Sayyidina Umar pun terenyuh hatinya. Dia meneteskan air mata. Kenapa? Karena sang pemuda orangnya amanah, kada khianat. Wahai tuan, Allah yang maha mengetahui. Walaupun sang majikan ulun kada tahu, tapi Allah tahu. Majikan ulun kada melihat, Allah Ta'ala melihat. Dia mengetahui geretek hati kita. Dia melihat semua ciptaan dan makhluk-makhluknya, termasuk kita berdua berada di padang rumput yang luas. Luar biasa. Ngalih mencari seorang pemuda yang begitu mantap keimanannya kepada Allah. Nah, ini iman yang bujur. Iman yang bujur bukan hanya yakin dan percaya Allah maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui. Tapi keyakinan itu membuahkan akhlak yang baik. Merasa seakan-akan selalu diawasi dan dikontrol Allah, sehingga dia tidak berani berbuat dosa dan maksiat, melakukan perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah dimanapun dia berada, walaupun kadada sama sekali orang yang melihat dan mengetahui. Itu iman yang benar. Aku
tahu ya Allah Ta'ala maha melihat, tapi masih janggoi dosa. Nah, kurang berarti imannya. Sembunyi-sembunyi menggaui maksiat supaya kada dilihat manusia. Tapi apakah kita bisa bersembunyi daripada pandangan Allah? Ada seorang laki-laki datang kepada Ibrahim bin Adham, seorang ahli sufi. Wahai Syekh, izinkan ulun hendak berbuat maksiat. Jadi Ibrahim bin Adham, silahkan nyawa hendak menggaui maksiat, tapi cari tempat yang kada dilihat Allah. Adalah, adalah. Silahkan hendak menggaui maksiat, tapi kau cari tempat bukan bumi Allah. Silahkan mengerjakan maksiat, tapi cari makanan yang bukan rezeki Allah. Adalah. Kita tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, rezeki kita dikasih Allah, tidak ada tempat kita bisa berlindung dari penglihatan Allah. Itu iman nang bujur, iman nang bujur nah itu. Bukan sekadar aku percaya, aku yakin Allah ada, Allah maha melihat, Allah maha mengenal. Tapi keimanan yang kadang membuahkan amal yang baik itu bukan iman yang sesungguhnya. Makanya dikatakan iman itu apa? Taqrirun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan di dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi sinkron merataannya. Mudah-mudahan iman kita tambah kuat, mudah-mudahan iman kita dijaga, dipelihara oleh Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibarat kayak sebuah mesin. Nah, kalau dalam kayak komputer itu iman ini ada kayak chip-chipnya. Nah, itu. Nang maulah mata memandang nang dikatujui Allah untuk iman. Nang maulah telinga mendengar nang diri Allah, iman. Nang membikin mulut lisan kita berkata-kata nang mendatangkan pahala, iman. Itu juga apa nang diperbuat oleh kedua lengan kita, apa yang dilangkahkan kedua kaki kita, penggeraknya itu baik atau adanya tergantung iman. Maka terharulah Sayyidina Umar mendengar pernyataan seorang pemuda tadi. Terharu sedikit menangis. Ya Allah, orangnya masih masih muda, yang masa-masanya waktu itu syahwat bergejolak, nafsu keinginan anak ini anak itu, masa-masa puber, anak mencari serba keingin tahuan, kadang-kadang tanpa rem, tanpa filter, kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai norma agama, bertentangan dengan budaya-budaya bangsa kita. Tapi sang remaja karena tidak punya landasan yang kuat, terombang-ambing dan ikut perubahan zaman. Tapi seorang pemuda yang mantap imannya, dia punya pendirian yang teguh, tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak baik, tidak mengikuti daripada hawa nafsunya dan keinginan bisikan-bisikan syaitan. Sungguh luar biasa. Namun kita melihat orang tua rajin beribadah, ketujuh amalan, wajar ya, wajar. Nang umur 100 tahun rajin beribadah, wajar kan? Wajar. Kenapa? Apa jadi wajar?
mati mati maulah orang Tuhan anak mati ini masih mabuk-mabukan main beginian ya lah main judi jadi nang bagus tuh nang mana kakanakan